Upacara memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2024 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh ketua barisan yang paling kanan. Seluruh pasukan ambil alih seluruhnya. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Siap. Gerak. Penghormatan pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tengah. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara memperingati Hari Pahlawan 10 November tahun 2024. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Hadirin dimohon berdiri. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
kepada Sang Merah Putih. Hormat. Break. Tegak. Break. Hadirin dimohon duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita mengheningkan cipta seraya berdoa untuk membacakan Al-Fatihah buat para pahlawan yang telah mendahului kita, termasuk guru dan kepala-kepala sekolah yang telah mendahului kita pada kesempatan hari ini. Berdoa dan mengheningkan cipta dimulai.
Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan negara Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat santosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pesan-pesan pahlawan. Pesan para pahlawan. Dalam hiruk-pikuk kehidupan modern, seringkali kita lupa akan jasa para pahlawan. Mari sejenak kita renungkan pesan-pesan luhur dari Ki Hajar Dewantara, Insinyur Soekarno, dan Bung Tomo. Kata-kata mereka akan membangkitkan kembali semangat nasionalisme dan mendorong kita untuk menjadi generasi penerus yang lebih baik. Dari sanubari para penjuang bangsa, terlahir kata-kata bijak yang hingga kini masih relevan. Pesan dari Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantara.
Ingatlah selalu semboyan, ing ngarso sung tolodo, di depan memberi contoh, ing madio mangun karso, di tengah memberi semangat, tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Jadilah teladan bagi sesama, bangun semangat bersama, dan dukunglah satu sama lain. Kita adalah generasi penerus bangsa. Jadilah yang terbaik dan berkontribusilah untuk negeri. Pesan dari Bapak Insinyur Soekarno tentang persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia ibarat sebuah rumah besar. Setiap suku, agama, dan ras adalah bagian dari keluarga besar ini. Seperti halnya sebuah rumah yang kuat, karena disatukan oleh fondasi yang kokoh, bangsa Indonesia akan kuat jika kita bersatu dalam keberagaman. Mari kita jaga rumah besar kita bersama-sama. Satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Bung Karno pernah berkata, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kata-kata beliau ini menjadi pesan yang sangat penting bagi kita semua. Sejarah mengajarkan kita banyak hal, termasuk tentang nilai-nilai luhur seperti persatuan, gotong royong, dan patriotisme. Di era media sosial, perbedaan pendapat seringkali diperuncing dan menjadi sumber perpecahan. Hoaks dan ujaran kebencian mudah sekali menjemar dan memicu konflik dalam situasi seperti ini. Bung Karno pernah berkata, perbedaan pendapat itu wajar, tetapi jangan sampai memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kata-kata beliau ini sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Di tengah perbedaan pendapat, kita harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Pemuda-pemuda Indonesia adalah kekuatan yang dahsyat. Bung Karno pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dengan ilmu dan keterampilan yang kalian miliki, kalian mampu menciptakan perubahan besar bagi bangsa. Jangan pernah menyerah dan teruslah berjuang. Bung Karno pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Kata-kata beliau ini menjadi pesan yang sangat penting bagi kita semua. Sejarah mengajarkan kita banyak hal, termasuk tentang nilai-nilai luhur seperti keberanian, pengorbanan, dan cinta tanah air. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Pesan dari Bung Tomo, ingatlah selalu semangat juang para pahlawan. Selama benteng-benteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih merah putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Jadilah generasi yang tangguh, berani, dan pantang menyerah. Dengarkanlah pesan para pahlawan bangsa. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita untuk menjadi teladan dan saling mendukung. Insinyur Soekarno mengingatkan kita akan kekuatan pemuda dalam mengubah dunia. Dan Bung Tomo membakar semangat juang agar kita tidak pernah menyerah. Kita adalah generasi penerus yang memiliki peran penting dalam membangun bangsa ini. Dengan ilmu dan keterampilan yang kita miliki, serta semangat juang yang membara, kita pasti mampu mencapai cita-cita yang tinggi. Jadilah generasi emas yang membanggakan bangsa Indonesia. Selamat Hari Pahlawan tahun 2024. Merdeka! Amanat pembina upacara. Seluruhnya istirahat di tempat. Red!
Ya, izinkan saya untuk membacakan sambutan pada kesempatan hari ini. Yang kita hormati bersama Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate, terima kasih Pak. Para guru yang sempat hadir, yang saya hormati, Kepala Sekolah SMK 2, para Wakasek, Kepala Tata Usaha, dan seluruh jajaran, teristimewa pada pemilik masa depan, anak-anakku, peserta didik SMK 2 Kota Ternate yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas hidayah dan inayahnya pada pagi hari ini. Kita masih diberi kesehatan, kekuatan dalam rangka menunaikan salah satu agenda besar nasional, yaitu memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun berjalan. Mudah-mudahan hari ini adalah bagian dari sebuah momentum untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa di 10 November di tahun 1945. Hadirin sekalian yang saya hormati, tema peringatan Hari Pahlawan tahun 2024 adalah teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Tema ini mengandung makna yang sangat mendalam. Teladani pahlawanmu berarti bahwa kita semua oleh pikiran dan perbuatan kita harus senantiasa diilhami oleh semangat kepahlawanan. Adapun cintai negerimu mengandung makna bahwa apapun bentuk pengabdian kita harus memberikan sumbangsi yang berarti bagi kemajuan bangsa Indonesia. Terlebih dalam situasi global yang sukar diprediksi, maka mencintai negeri adalah juga dengan memperkuat jalinan kesetiakawanan sosial, memperkuat solidaritas, memperkuat persatuan, menghidupkan kembali nilai-nilai persaudaraan sesama anak bangsa. Hadirin sebangsa dan setanah air yang saya hormati, proses perjuangan membangun bangsa senantiasa berbeda bentuknya dari tahun ke tahun. Hal ini terkait dengan perubahan lingkungan yang strategis bangsa Indonesia. Pada setiap masa akan berbeda tantangannya, peluang, kekuatan, dan keterbatasnya. Kita dahulu implementasi kepahlawanan adalah semangat saat ini, saya ulangi, ketika dahulu implementasi kepahlawanan adalah dengan semangat mendobrak, menjebol, dan meruntuhkan bangunan struktur kolonialisme penjajah. Maka saat ini implementasinya adalah meruntuhkan kultur dan struktur kemiskinan dan kepahlawanan, kebodohan yang menjadi akar masalah sosial Indonesia. Oleh karenanya semangat kepahlawanan harus menjalar pada semangat membangun, menciptakan kemakmuran, kesejahteraan sosial yang inklusif, untuk menciptakan konsumsif untuk perlindungan sepanjang hayat. Mewujudkan bangsa bukan saja diukur dari kemampuannya mengejar pertumbuhan ekonomi, namun kemajuan sebuah bangsa juga diukur dari kemampuan mengelola permasalahan sosial. Terkait perkembangan zaman, apakah hanya pahlawan milik masa lalu? Apakah dimungkinkan muncul pahlawan saat ini mengingat koridor perjuangan fisik untuk mendirikan negara
telah selesai dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya pertanyaan ini sangat sempit jika dikaitkan dengan ladang perjuangan hanya pada saat pembentukan negara. Tantangannya ke depan bahwa kita sepakat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk masa depan, rumah kita bersama sampai akhir hayat kita. Tentunya ini membuka kesempatan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk berbuat dalam koridor menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat dalam pergaulan sosial. Siapapun berkesempatan untuk berjuang, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membangun kemajuan. Ya. Meski tugas para pahlawan terdahulu telah selesai dan berhasil mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka berikutnya kita berharap muncul sosok pahlawan yang memberikan pencerahan, memberikan harapan, dan melakukan tindakan terhormat, membawa bangsa Indonesia mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Itu semua dapat dilakukan oleh siapapun. Oleh karenanya kita berharap peringatan Hari Pahlawan dari tahun ke tahun tidak sekedar ulang tahun mengulang-ulang apa yang rutin kita lakukan. Kita berharap pada setiap momen peringatan Hari Pahlawan muncul semangat baru, muncul sosok warga negara Indonesia yang berhasil mengeluarkan inovasi baru untuk mengimplementasikan nilai kepahlawanan sesuai dengan tantangan saat ini. Pada akhirnya, jangan pernah lelah untuk berbuat yang terbaik untuk kita teladani dan kita warisi nilai-nilai kepahlawanan. Mari kita implementasikan sifat-sifat kepahlawanan dan kesetiaan sosial di tengah masyarakat, mulai dari diri kita, mulai dari hal-hal yang kecil dan dapat dilakukan sekitar kita dan untuk kemaslahatan umat. Bapak Ibu semua, anak-anakku semua yang saya cintai, sebelum mengakhiri sambutan, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada kepala sekolah dan panitia serta seluruh insan dalam semua elemen pendidikan, satuan pendidikan SMK atas kegiatan yang kita gelar hari ini. Makna yang termaktub dalam kegiatan hari ini adalah bagian yang harus tidak kita lepas pisahkan dalam sebuah perjuangan untuk menyiapkan generasi kita ke depan. Nilai-nilai kepahlawanan kita internalisasikan dalam diri anak-anak, dalam diri kita, untuk bagaimana semangat kepahlawanan yang telah dilakukan oleh para pendahulu, termasuk yang pernah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa, mantan-mantan kepala sekolah kita, mantan-mantan guru-guru kita. Nilai-nilai itu yang perlu kita angkat kembali, kita pedomani kembali untuk bagaimana kita terjemahkan, kita laksanakan, kita aplikasikan kepada anak-anak kita yang hari ini. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, SMK 2 suatu lembaga yang tidak akan mampu menyiapkan masa depan anak-anakku sekalian. Masa depan anak-anakku sekalian ada di tangan anak sekalian. 2045 akan membuktikan bahwa apa yang diajarkan oleh kepala sekolah, apa yang diajarkan oleh guru hari ini akan anak-anakku persembahkan di 2045, hari ulang tahun yang ke-100 tahun Indonesia Merdeka. Oleh karena itu saya berharap banyak, saya meminta banyak kepada anak-anak sekalian. Kesempatan ini tidak semua orang memiliki kesempatan yang hari ini anak-anakku belajar di SMK 2. Telusuri, pelajari nilai-nilai kepahlawanan yang telah digariskan, telah ditorehkan oleh pahlawan sebelum. Itu bagian dari modal anak-anakku sekalian untuk menatap masa depan, untuk mempersiapkan diri di 2045. Jangan pernah bosan-bosan bertanya, jangan bosan-bosan bertanya, dan jangan bosan-bosan bertanya. Kesempatan anak-anak sekalian untuk belajar di sini, untuk bagaimana memunculkan
nilai-nilai, memori-memori, kompetensi, kemampuan yang ada pada diri anak-anak. Hari ini Bapak Ibu semua, anak-anak sekalian, tantangan terbesar kita adalah bagaimana gadget itu yang itu ya, HP. Nah itu mungkin ada saatnya untuk kita mengatur bersama-sama. Jangan setiap hari kita bermain game yang pada akhirnya tidak sesuai dengan pelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah. Manfaatkan gadget dengan nilai-nilai positif. Apa yang diajarkan oleh guru di sekolah itu mungkin cuma 20%. 80%-nya ada pada anak-anak sekalian. Apakah itu ada di ruang-ruang diskusi, apakah itu ada di rumah, itu yang ada adikku sekalian. Karena apa anak-anakku sekalian? Masa depan kita tidak tahu tantangan anak-anakku sekalian seperti apa. Tugas kami Dinas Pendidikan, tugas kami kepala sekolah dan guru-guru termasuk tata usaha di SMK 2 adalah menyiapkan anak-anakku sekalian untuk menghadapi masa depan. Terakhir, nilai-nilai kepahlawanan nasional, kepahlawanan daerah. Ada Sultan Duku, ada Sultan Hairun. Itu teman-teman, adik-adikku semua perlu belajari, baca kembali bagaimana nilai-nilai kepahlawanan kita. Orang-orang tua kita di daerah ini perlu kita pelajari dan kita ambil sari patinya untuk kita jadikan modal untuk menatap masa depan. Terima kasih Pak Kepsek, terima kasih insan SMK 2. Saya hari ini merasa terhormat berada di mimbar yang sangat tinggi dan hari ini perdana saya sebagai PLT Kepala Dinas memimpin upacara di momen yang bersejarah ini. Mudah-mudahan ini tertular kepada sekolah-sekolah yang lain. Kalau saya hadir sekolah-sekolah lain hanya karena ada demo baru saya turun. Tapi luar biasa Kepala SMK 2, Wakasek dan seluruh jajaran menghadirkan saya di hari yang bersejarah dengan suasana yang damai aman. Terakhir Bapak Ibu Kepala Sekolah, saya berharap banyak ini kita menghadapi momen pilkada. Mari kita jaga satuan pendidikan kita jaga anak-anak kita untuk proses pembelajaran tetap jalan. Jangan karena pilkada mengganggu anak-anak punya proses pembelajaran. Ramaikan laboratorium kita. Anak-anak dibawa ke laboratorium untuk lebih banyak melakukan implementasi teori terhadap yang diajarkan oleh guru-guru. Oleh karena itu terima kasih. Sekian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Siap. Gerak. Menyanyikan lagu wajib nasional oleh kelompok Paduan Suara.
Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli halin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, segala puji dan syukur kepadamu kami persembahkan atas semua karunia yang telah Engkau anugerahkan. Kami bersyukur karena Engkau masih memberi kesempatan mengenang perjuangan besarnya pengorbanan para pahlawan. Masukkan mereka semua ke surga-Mu ya Allah yang penuh kemuliaan. Semoga kegigihan dan pengorbanan mereka kami jadikan teladan. Ya Allah, Tuhan yang Maha membalas, kami yang mewarisi bangsa ini belum mampu membalas jasa dan pengorbanan para pahlawan yang penuh tulus ikhlas yang menghadiahkan kami generasi bangsa jembatan emas. Semoga jejak pahlawan mampu kami retas sebagai bentuk balas membangun Ibu Pertiwi sepenuh daya dengan integritas tanpa batas ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang merajut Nusantara dalam bingkai kebangsaan, rahmati para pendahulu kami dengan ridho dan ampunan-Mu. Anugerahi kami jalan keteladanan, muliakan kami dalam iman, kuatkan hati dan langkah kami meraih kejayaan, agar tak sia-sia air mata dan pengorbanan, agar tak durhaka generasi kami yang hanya melanjutkan, agar bangsa ini menapak tegak mengusung harapan, agar hidup dan kehidupan senantiasa lekat dengan kerukunan, agar panjang menghela napas hingga akhir zaman tanpa rintangan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Tunggal, hanya kepadamu kami pasrah dan bertawakal. Lengkapilah bangsa kami dengan sumber daya manusia yang handal. Ilhamkanlah kecerdasan akal, kejujuran budi dan kesantunan moral, sehingga terkelola kekayaan alam dan sumber daya dengan optimal. Tercipta kesinambungan pembangunan spiritual dan material demi tercapainya cita kemakmuran rakyat dan keadilan sosial. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim yang Maha menyayangi, atas semua karunia dan anugerah-Mu, mampukan kami mensyukuri. Semoga persaudaraan, persatuan dan kesatuan bangsa terpelihara lestari, terbangun keindahan sinergi, harmoni, kolaborasi dengan toleransi dalam semangat moderasi, kemuliaan insani dan keseraan imani. Semoga beserta rahmat juala derap langkah bangsa ini teriringi. Hindarkan semua gangguan, bahaya dan mengancam eksistensi. Hantarkan negeri ini menuju kepada Engkau yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Semoga semua salah dan hilaf kami Engkau ampuni. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara.
upacara meninggalkan lapangan upacara. Ambil alih sudah. Siapa ini? Ambil alih. Satu sedang. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh ketua barisan yang paling kanan. Oke. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara.